Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Firmansyah. Kali ini akan menjelaskan tentang elastisitas. Pada bagian elastisitas ini akan terdapat 4 poin ya. Yang pertama tujuan, kemudian materi, penerapan, dan latihan soal. Yang pertama untuk tujuan. Tujuan terdiri dari kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi, yang isinya memahami hubungan tegangan, regangan, dan modulus yang dengan tepat, memecahkan permasalahan terkait tegangan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, dan menganalisis konsep elastisitas benda dengan benar dan tepat. Selanjutnya, setelah memahami tujuan, kita akan ke materi. Pada bagian materi sendiri terdapat 4 poin. Yang pertama pengertian, kemudian stres, strain, dan modulus yang. Dan akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian. Pernahkah kamu melakukan hal di bawah ini? Pada gambar, terdapat sebuah mistar atau penggaris yang ditekan pada salah satu sisi dan ditekan pada sisi yang lainnya, kemudian dilepaskan. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penggaris akan terayun ke bawah ke atas sampai berhenti, karena penggaris berusaha mempertahankan keadaannya seperti semula. Hal ini merupakan salah satu contoh dari elastisitas. Kemudian, jadi elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah bentuk ataupun ukuran setelah mendapatkan gaya luar, akan tetapi benda tersebut akan kembali seperti semula ketika gaya tersebut hilang atau tidak ada. Setelah dari pengertian, kita akan mulai membahas stres. Apa itu stres? Stres atau tegangan merupakan perbandingan antara gaya dengan luasan yang mendapatkan gaya. Seperti contoh pada tabung ini, yang diberikan gaya F, kemudian berbanding dengan luasan penampang A. Ketika dituliskan dengan rumus matematika, maka menghasilkan seperti ini. Menurut persamaan tersebut, nilai tegangan akan semakin besar apabila pemberian gaya yang dilakukan lebih besar dari luas penampang yang dikenai gaya. Jadi, nilai gayanya lebih besar daripada luas penampangnya. Seperti contoh pada animasi busur ini. Kita fokus pada tali busurnya. Pada tali busur ini, terdapat luas penampang A dan pemberian gaya F. Nilai dari pemberian gaya di sini lebih besar daripada nilai luas penampangnya. Maka dari itu, tali busur dapat menegang. Kemudian, setelah dari stres, kita akan ke strain. Apa itu strain? Strain atau regangan merupakan ukuran pertambahan panjang benda ketika diberi gaya. Jika nilai strainnya semakin besar, artinya benda tersebut mudah berubah panjangnya dengan diberi gaya yang sedikit. Seperti contoh pada tabung ini. Tabung ini memiliki panjang L dan pemberian gaya F. Maka tabung tersebut akan bertambah panjangnya menjadi seperti ini. Jadi, untuk mencari tegangan, itu bisa dengan membagi pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Tegangan dan regangan sebenarnya terjadi secara bersamaan, yaitu ketika benda mendapat gaya dalam arah sejajar dengan panjang benda, maka gaya persatuan luasnya menghasilkan tegangan. Sementara untuk pertambahan panjang suatu benda dibanding dengan panjang semula akan diperoleh nilai regangan. Setelah dari strain, kita akan membahas modulus Young. Apa itu modulus Young? Modulus Young atau modulus elastisitas adalah perbandingan antara besar tegangan dan juga besar regangan. Dapat ditulis dengan rumus matematika seperti ini.
Untuk contoh, saya memiliki pegas dengan pemberat besi, yang mana pegasnya ini mempunyai luas penampang 2 meter kuadrat dengan gaya pada besi 12 Newton, panjang awal pegas 2 meter, dan pertambahan panjangnya 6 meter. Dari peristiwa di samping dapat kita ketahui bahwa tegangannya adalah 6 Newton. Karena tegangan itu perbandingan dari gaya dengan luas penampang, maka gayanya itu 12 dan luas penampangnya itu 2, maka tegangannya 6. Kemudian untuk regangannya itu 3. Kenapa 3? Karena perbandingan dari pertambahan panjang dan panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya ini 6 dan panjang awalnya ini 2, maka menghasilkan 3. Maka untuk modulus Youngnya adalah perbandingan dari tegangan dan regangan, menghasilkan nilai 2. Seperti itu. Kemudian makin besar nilai modulus Young atau modulus elastisitas suatu benda, maka makin sulit pula benda tersebut mengalami perubahan. Dapat kita ketahui antara perbedaan besi dengan tali. Tali akan mudah bertambah panjangnya atau mudah mengalami perubahan dibandingkan dengan besi. Kalau besi harus memerlukan gaya yang besar untuk dapat merubah bentuk besi tersebut. Sementara tali itu hanya diperlukan gaya yang sedikit untuk membuat tali tersebut berubah bentuk. Setelah membahas semua ini, maka kita akan mempertajam materi dengan penerapan. Apa aplikasi atau penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari? Banyak penerapan atau aplikasi elastisitas dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi saya di sini hanya mengambil 2 contoh saja. Contoh yang pertama adalah ketika kita menarik sebuah busur, maka kita akan memberikan gaya kepada tali busur tersebut, dan dengan perbandingan luas penampangnya yang lebih kecil, maka tali busur tersebut mengalami tegangan. Selanjutnya, untuk yang pegas yang diberikan gaya. Pada pegas ini mengalami pertambahan panjang dan juga memiliki panjang awal. Maka pada pegas ini mengalami regangan. Dari 2 contoh ini, kita juga dapat mengambil modulus Youngnya dengan membandingkan antara tegangan dan regangannya. Beranjak dari penerapan, kita ada latihan soal untuk mempertajam atau mengasah dan mengevaluasi pengetahuan kita tentang elastisitas di sini. Untuk latihan soal yang pertama adalah perhatikan beberapa benda di bawah ini. Yang pertama ada tali busur, yang kedua styrofoam, kemudian karet, dan kertas koran. Dari benda-benda di atas, benda manakah yang memiliki sifat elastis yang baik? Perlu diketahui, elastisitas adalah suatu sifat bahan yang dapat berubah, baik ukuran maupun bentuk, ketika mendapatkan gaya dari luar, dan akan kembali seperti semula ketika gaya tersebut hilang atau tidak ada. Maka jawaban yang benar adalah busur, tali busur, dan karet. Jawaban yang benar adalah B. Kemudian, yang berikutnya ada sebuah tabel tentang modulus Young dan benda-bendanya. Berdasarkan tabel di atas, benda mana yang paling sulit dan yang paling mudah mengalami perubahan adalah? Untuk menjawab soal ini, kita telah kembali pada bagian modulus Young. Pada bagian yang ini, makin besar nilai modulus suatu benda, maka makin sulit benda tersebut mengalami perubahan. Bisa kita lihat dari tabel ini, besi lah benda yang mempunyai nilai modulus Young yang paling besar. Maka besi merupakan benda yang paling sulit untuk mengalami perubahan. Kemudian untuk yang paling mudah mengalami perubahan adalah kebalikannya. Benda yang memiliki nilai modulus Young paling kecil, yaitu karet. Maka karet merupakan benda yang paling mudah mengalami perubahan karena nilai modulus Young-nya yang kecil. Maka jawaban yang benar adalah C, yaitu besi dan karet. Selanjutnya untuk soalan terakhir,
tegangan pada sebuah pegas yang terjadi karena gaya yang bekerja pada sebuah batang adalah 2 kali 10 pangkat 6. Jika panjang batang adalah 4 dan memanjang menjadi 6, maka modulus Youngnya adalah, di sini dapat kita ketahui nilai tegangan itu 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian ada panjang mula-mula batang 4 meter, dan juga pertambahan panjangnya 2. Dari mana pertambahan panjang ini 2? Kita bisa lihat panjang batang adalah 4 dan memanjang menjadi 6. Maka 6 dikurangi 4 adalah 2. Pertambahan panjangnya adalah 2. Kemudian, untuk mencari modulus Youngnya menggunakan rumus ini, maka diperolehlah hasil segini. Untuk F per A sendiri, ini merupakan nilai dari tegangan. Karena nilai tegangannya sudah diketahui, maka F dan A ini sudah tidak ada. Kita anggap 1, kemudian nilainya sudah ada. Ini dia nilainya. Kemudian untuk nilai panjang mula-mula itu 4, dan pertambahan panjangnya itu 2, maka diperolehlah hasil 4 kali 10 pangkat 6. Jawaban yang benar adalah C. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.